Kita lihat saja videonya, silakan. Nama Gus Miftah itu terdaftar mboten nggih? Itu tidak ada dalam sisilah, itu memang sebenarnya tidak ada lah. Maksud saya Video itu kan abaib, tapi saya masih bisa menghafal mbah saya sampai urutan 18. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai. Karena putri dari Yang Ilyas itu tidak ada satupun yang menikah dengan Kiai Madarum, atau putra dari Yang Kiai Ilyas itu tidak ada yang bernama Kiai Madarum, ataupun kalau di beberapa orang mengatakan Kiai Muhammad Abdurrahman, tidak ada. Sehingga kalau dikatakan apakah keturunan sesuai data yang kamu miliki, itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dari Saung Poris. Untuk saat ini kita masih membahas tentang seorang Gus, seorang kiai yang sangat kontroversial, terutama di beberapa minggu terakhir ini, teman-teman ya. Dan pada video kali ini kita tidak lagi membahas tentang kontroversial beliau yang bersama dengan Bapak Son Haji alias penjual es teh ya. Untuk kali ini yang akan saya bahas adalah pengakuan beliau sebagai keturunan dari Kiai Besari atau Kiai Muhammad Besari dari Ponorogo. Nah, seperti apa pengakuan beliau? Kita simak aja videonya terlebih dahulu ya. Silahkan. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari. Nomor 9. Kalau diurut lagi, nah, anehnya adalah pengakuan dari Gus Miftah tersebut dibantah oleh keluarga besar dari Kiai Besari atau keturunan dari Kiai Besari yang saat ini masih ada, dan notabene mereka itu memiliki silsilah yang resmi gitu. Kita lihat saja videonya, silakan. Nama Gus Miftah itu terdaftar mboten nggih? itu tidak ada dalam sisilah, itu memang sebenarnya tidak ada lah. Maksud saya itu juga, saya itu mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai Muhammad, dari Kiai Agung Muhammad Ilyas ya, putra Kiai Muhammad Besari itu, yaitu dari istri keberapa itu, nah itu nanti akan ketemu gitu, seperti itu. Setelah saya cek yang mungkin yang namanya ini, nah ini itu kok nggak ada lah, itulah saya masih merasa ada keraguan lah di situlah. Dan pernyataan dari keluarga besar Kiai Besari atau keturunan dari Kiai Besari itu juga dikuatkan oleh pernyataan dari Bapak Kepala Desa. Beliau menyatakan seperti ini. Tahu saya itu Gus Miftah itu putra dari Bapak Muradi atau Bapak Turut itu, kemudian Bapak Turut punya bapak namanya Mbah Buniran. Dan tidak sampai di situ, teman-teman. Ternyata beliau di dalam video yang lain, beliau juga mengaku sebagai keturunan yang ke-18 dari Prabu Brawijaya. Nah, luar biasa. Ini video. itu kan abaib, tapi saya masih bisa menghafal mbah saya sampai urutan 18. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo, Tegalsari, walinya Ponorogo. 9. Mbah Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Panembahan Wirasmoro punya bapak namanya Susuhan Praworo. Susuhan Praworo punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Ini saya hafal, Kiai. Namun lagi-lagi pernyataan beliau atau pernyataan dari Gus Miftah
itu juga dibantah oleh salah satu keturunan dari Kiai Muhammad Basri atau Muhammad Basari, yaitu Raden Wirasto. Beliau adalah keturunan ke-8 dari Kiai Muhammad Basari. Ini dia. Kalau Gus Miftah mengaku dari keturunan Mbah Ahmad Darum, itu kok di data kami itu tidak ada. Karena putri dari Yang Ilyas itu tidak ada satupun yang menikah dengan Kiai Madarum, atau putra dari Yang Kiai Ilyas itu tidak ada yang bernama Kiai Madarum, ataupun kalau di beberapa orang mengatakan Kiai Muhammad Abdurrahman, tidak ada. Sehingga kalau dikatakan apakah keturunan sesuai data yang kami miliki, itu tidak ada. Oke, telah sama-sama kita saksikan pernyataan dari Gus Miftah dan juga bantahan dari keluarga besarnya Ki Ageng Basari. Nah, siapa yang benar dan siapa yang salah tentu wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu tentang kebenaran dari pernyataan beliau. Dan mudah-mudahan kita semua berharap apabila memang Gus Miftah memiliki silsilah yang nyambung kepada Kiai Ageng Basari seperti yang beliau nyatakan, mudah-mudahan beliau bisa menunjukkan silsilah beliau sampai ke Kiai Basari, minimal kepada keluarganya, keluarga besar dari Kiai Basari, jadi tidak menimbulkan fitnah. Apalagi beliau menyatakannya cuma di media sosial itu, teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk terakhir pesan dari kami dan sekaligus untuk diri saya pribadi dan untuk semua teman-teman semuanya, marilah kita berusaha menjadi diri sendiri. Jangan terlalu membanggakan leluhur-leluhur kita. Kita punya leluhur-leluhur yang hebat, orang-orang hebat, leluhur kita orang-orang hebat. Alhamdulillah, syukuri bahwa kita terlahir dari orang-orang hebat, atau kita menjadi keturunan dari orang-orang hebat. Namun jangan menjadi kebanggaan ya teman-teman ya. Kalau Anda atau kita sendiri bodoh, walaupun leluhur kita orang-orang pandai, kiai-kiai besar, kalau kita sendiri nggak pandai, apa gunanya? Betul nggak? Baik, jangan lupa subscribe video ini dan juga like and comment. Silahkan tulis komentar Anda di bawah. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.